Novel audio Cincin Naga Sentian ke-831 up yuk dilanjut. Melihat beberapa orang menyerang ke arahnya, pria berjas itu dengan enggan melirik serigala salju yang jatuh, sebelum berbalik dan berlari ke dalam hutan bersalju yang luas. Siol, andalkan kamu berlari cepat, jika aku membiarkan orang tuaku menangkapmu, aku tidak akan mengupas kulitmu. Melihat pria berjas itu melarikan diri, Seng Kun meludah dengan kejam. Serigala salju itu ambruk di kaki Sentian, matanya menatap ke arah Sentian dengan tatapan penuh doa, seolah memohon pada Sentian untuk tidak membunuhnya. Sentian dan serigala salju saling memandang dengan empat mata, dan jejak intoleransi benar-benar muncul di hatinya. Meskipun serigala salju ini adalah seekor binatang, namun jelas bahwa serigala salju ini sudah memiliki pikiran, mampu memahami ucapan manusia dan berpikir untuk dirinya sendiri. Serigala salju yang begitu besar, binatang buas dan pasti sangat berharga. Seng Kun berjalan mendekat pada saat ini, melambaikan pisau di tangannya, mengatakan bahwa dia akan menebang. Serigala salju sudah terluka parah saat ini, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tidak bisa melarikan diri. Saat Sentian ragu-ragu, apakah akan menyelamatkan serigala salju ini atau tidak, tiba-tiba terdengar bunyi ding, pisau Seng Kun diblokir. Seng Kun, serigala salju ini bukan keluargamu, apakah kamu mencoba mengambil binatang itu sendirian? Itu adalah Xuan Yuan Kai yang memblokir pisau Seng Kun. Wajah Seng Kun sangat marah, Xuan Yuan Kai, apa yang kamu inginkan? Siapapun yang membunuh serigala salju ini, piel binatang adalah miliknya. Sekarang serigala salju ini telah menjadi daging di papan tulis, tanpa kemampuan untuk melawan, sembarang orang bisa membunuhnya dengan satu tebasan. Menurutmu, benarkah jika aku mengakhiri serigala salju ini dengan satu tebasan pedangku, piel binatang akan menjadi milikku? Xuan Yuan Kai memanfaatkan jeda dalam pidatonya dan tiba-tiba menikam pedangnya ke serigala salju yang tergeletak di tanah. Xuan Yuan Kai, kamu penjahat tercela. Melihat ini, Seng Kun buru-buru mengayunkan pedangnya ke arah Xuan Yuan Kai, memaksa Xuan Yuan Kai untuk mengembalikan pedangnya. Untuk sementara, Seng Kun dan Xuan Yuan Kai bertempur bersama, dan orang-orang yang mereka bawa, juga langsung mengepung mereka, satu persatu, mereka mengatur pertempuran. Saudara Kun, Saudara Kai, kalian berdua berhenti berkelahi. Jika kalian bertarung sampai mati sekarang karena serigala, saat itu tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini, kultivator jahat itu tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Zhao Gang melihat keduanya berkelahi, jadi dia berlari untuk membujuk mereka. Mendengar Zhao Gang menyebutkan kultivator jahat, Seng Kun dan Xuan Yuan Kai segera berpisah setelah mengayunkan pukulan satu sama lain. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, mereka pasti akan mati atau terluka, dan kemudian tidak akan membiarkan penanam jahat itu memanfaatkan situasi. Xuan Yuan Kai, jangan berpikir bahwa aku takut padamu, aku hanya tidak ingin pembudidaya jahat itu datang dan mengambil keuntungan dariku. Ketika kita meninggalkan Pulau Naga terkunci, aku akan bersaing denganmu. Seng Kun berkata dengan wajah bangga. Bagus, aku akan menemanimu sampai akhir. Xuan Yuan Kai juga tidak menunjukkan kelemahan. Kakak Kun, Kakak Kai, pasti ada lebih banyak binatang buas di pulau ini, tidak perlu memperebutkan serigala salju. Masalah besar, binatang buas ini dan untuk semua orang yang melihatnya, saya tidak menginginkannya, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Zhao Gang melihat kedua orang itu berhenti berkelahi dan buru-buru membujuk lagi. Seng Kun dan Xuan Yuan Kai saling memandang dan mengangguk pada saat yang sama. Bagus. Seng Kun, Xuan Yuan Kai, keluarga Qin kami telah datang lebih awal dari kalian semua. Bukankah seharusnya piel binatang ini juga memiliki bagian dari keluarga Qinku? Pada saat ini, Qin Xiaoxian melangkah maju dan bertanya. Enyahlah, keluarga Qinmu tidak ada apa-apanya, apakah kamu juga layak berbagi sesuatu dengan kami? Seng Kun awalnya memiliki api, tidak ada tempat untuk melampiaskan, sekarang Qin Xiaoxian ini bahkan berinisiatif mencari pintu, Seng Kun hanya bisa memarahinya untuk melampiaskan amarahnya. Qin Xiaoxian yang berusia beberapa tahun, tanpa diduga oleh Seng Kun pemuda berusia awal 20-an ini dimarahi, langsung merasa wajahnya tidak bisa bertahan,
tetapi hati yang sedang marah, saat ini juga tidak bisa berkata apa-apa, dengan kekuatannya saat ini, ditambah lagi membawa orang-orang ini, sama sekali tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari klan perak. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar ingin bertarung, Zhao Barge dari Villa Tanpa Bayangan pasti akan membantu, dan Xuan Yuan Kai dari keluarga Xuan Yuan, mungkin juga akan bergerak. Pada saat itu, keluarga Qin tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang ketika menghadapi pengepungan dari 3 keluarga. Oke, ayo mulai, ayo mulai. Qin Xiaoxian mengertakkan gigi, wajahnya sangat muram, dan akhirnya berbalik dan memimpin rakyatnya pergi. Kakak kedua, beberapa anak mengkel ini juga terlalu gila, jika ini terus berlanjut, kami khawatir kami tidak akan bisa mendapatkan apapun di pulau ini, dan tidak ada cara untuk membalas kematian kakak kami. Qin Xiaotian melihat kakak keduanya dimarahi dan melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Qin Xiaoxian tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya sangat biru, dan aura pembunuh memenuhi badannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ayo kita cari kultivator jahat itu. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada beberapa anak mengkel itu." Qin Xiaoxian juga menemukan bahwa pria berjas itu juga adalah seorang martial school, dan sekarang setelah identitasnya ditemukan, dia pasti juga akan bersembunyi di timur dan barat. Sembunyi. Jika mereka dapat menemukan pria berjas ini, dan kedua belah pihak bersatu, 2 martial zoner di pihak mereka, mereka tidak perlu takut pada Seng Kun dan juga Xuan Yuan Kai, bahkan jika ketiga keluarga itu bergabung, mereka masih bisa bertarung. Saudara kedua, bekerja sama dengan para pembudidaya jahat. Qin Xiaotian terkejut saat mendengar ini. Jika ini disebarkan, dan keluarga Qin mereka mengikuti para pembudidaya jahat, mereka takut mereka akan dikutuk selama sisa hidup mereka. Pulau ini sepi dan tidak berpenghuni, tidak ada yang akan tahu, masalahnya adalah setelah menggunakan orang itu, langsung melakukan padanya. Qin Xiaoxian membuat gerakan menyeka leher, matanya penuh dengan kekejaman. Di sisi lain, setelah Seng Kun dan Xuan Yuan Kai mencapai kesepakatan, mereka mengambil senjata dan berjalan mendekat, mereka berdua siap untuk membunuh serigala salju ini bersama-sama. Tetapi tepat setelah keduanya mengangkat senjata mereka, Shen Tian menghentikan mereka. "Kalian berdua, bisakah kalian memberikan serigala salju ini padaku?" Shen Tian bertanya, "Kamu ingin bagian dari bis dan ini juga?" Seng Kun membeku dan berkata, Shen Tian menggelengkan kepalanya, "Saya tidak meminta binatang buas itu, saya melihat serigala salju yang malang dan ingin menyelamatkan nyawanya." Melihat bahwa Shen Tian benar-benar berusaha menyelamatkan serigala salju, Seng Kun dan Xuan Yuan Kai tertawa terbahak-bahak. "Untuk apa kamu menganggap dirimu sendiri? Dewi Welas Asih yang menyelamatkan penderitaan. Serigala salju ini tidak lebih dari seekor binatang, beraninya kamu menatapnya dengan rasa kasihan. Aku melihat bahwa kamu anak yang penuh dengan aura pembunuh. Kamu pasti telah membunuh orang juga, kamu bahkan membunuh orang dan masih mengasihani serigala." Seng Kun berkata dengan cibiran di wajahnya. "Ada orang yang mungkin tidak lebih kuat dari serigala, selama kalian berdua berjanji untuk tidak membunuh serigala salju ini, aku bisa bertukar sesuatu denganmu." Shen Tian tidak ingin bergerak untuk menyelamatkan serigala salju, dengan kekuatan Shen Tian saat ini, itu tidak cukup untuk menghadapi serangan kedua keluarga. Harus diketahui bahwa setiap orang yang dibawa oleh kedua keluarga memiliki kehadiran martial zone, dan bahwa Xuan Yuan Kai masih berada di puncak kekuatan Mahaguru. Jika sampai pada hal itu, Shen Tian mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, Shen Tian ingin mempertahankan kekuatannya. Dia datang untuk menemukan kristal naga, bukan untuk bertarung. "Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya?" Xuan Yuan Kai bertanya dengan penuh minat. Shen Tian merenung sejenak, mengetahui bahwa kedua keluarga ini adalah keluarga yang kuat dan hal-hal biasa pasti tidak akan bisa masuk ke mata mereka. Jadi dia berkata, "Bagaimana dengan 2 pial pembersih sumsum? Saya akan menggunakan 2 pial pembersih sumsum untuk serigala salju ini." Dan pembersih sumsum. Seng Kun dan Xuan Yuan Kai semua terkejut, diikuti dengan mata mereka yang membelalak. Orang harus tahu bahwa pial pembersih sumsum adalah kebutuhan untuk menyeberang dari seniman bela diri menuju alam kultivasi abadi.
tidak semua orang bisa masuk ke alam kultivasi abadi, dan tidak semua seniman bela diri dapat mengembangkan keabadian. Badan perlu dibentuk kembali dengan piel pembersih sumsum untuk melihat apakah ia dapat merasakan aura langit dan bumi. Jika ia dapat merasakan aura langit dan bumi, maka dimungkinkan untuk mempraktikkan metode pikiran dan menyerap aura untuk digunakan sendiri, yang merupakan langkah penting untuk melangkah ke dalam kultivasi keabadian dari seorang seniman bela diri. Meskipun pemurnian dan pembersih sumsum tidak sulit, sangat disayangkan bahwa saat ini semakin sedikit dan master dan, belum lagi ada lebih sedikit master dan yang mampu memurnikan dan pembersih sumsum. Selain itu, dan pembersih sumsum ini masih harus dimiliki oleh setiap pertapa, yang mengakibatkan kelebihan pasokan produk, dan karena itulah produk ini tampak sangat berharga. Apakah Anda benar-benar memiliki ramuan pembersih sumsum? Keluarkan dan tunjukkan pada kami, jika Anda benar-benar memiliki ramuan pembersih sumsum, kami bisa memberikan serigala salju. Xuan Yuankei bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak memilikinya sekarang, tapi ketika kita kembali, aku pasti akan memberikannya kepada kalian. Kata Sentian dengan wajah tulus. Orang lumpuh, kamu menipu kami. Ketika Seng Kun yang berapi-api mendengar ini, pisau di tangannya langsung menebas ke arah Sentian. Melihat ini, Xiao Ru di belakang Sentian buru-buru melangkah maju untuk menangkis pisau di tangan Seng Kun. Sekarang hanya kekuatan Xiao Ru yang dapat membantu Sentian, kekuatan Su Yuqi dan Gu Ling'er terlalu rendah. Zhao Gang di samping melihat Xiao Ru bergerak dan segera melangkah maju untuk memblokir di tengah. Kakak Kun, jangan cemas, dengarkan dia perlahan-lahan. Karena saya mengatakan saya akan menukarnya dengan ramuan pembersih sumsum, saya pasti akan memberikan ramuan pembersih sumsum saat saya kembali. Saya adalah Master Lembah Dewa Obat, apakah saya akan berbohong kepada Anda? Sentian berkata dengan wajah serius, tidak seperti dia bercanda sama sekali. Master Lembah Dewa Piel, semua orang tercengang, mereka tidak percaya bahwa pada usia Sentian, dia akan menjadi penguasa Lembah Dewa Piel. Kamu bahkan tidak bisa berbohong, aku tahu Lembah Dewa Piel, di usiamu, bagaimana kamu bisa menjadi penguasa Lembah Dewa Piel? Berbohong kepada anak berusia 3 tahun, kan? Seng Kun jelas tidak mempercayainya. Saudara Sen tidak akan berbohong, apa yang dia janjikan, dia pasti akan melakukannya. Xiao Ru meraung marah pada Seng Kun. Sentian adalah penyelamatnya sendiri, Xiao Ru tidak akan melihat orang lain menyebut Sentian pembohong dan tidak peduli. Kakak Kun, menurutku kakak Sen ini bukan pembohong, percayalah sekali saja, masalah besar, aku, Sadoles Villa, akan memberikan jaminan, jika dia tidak bisa memberimu piel pembersih sumsum setelah kita kembali, aku, Zhao Gang, akan pergi dan menemukan kalian berdua. Zhao Gang melihat Xiao Ru marah, dan merasa tidak toleran, jadi dia membantu Sentian untuk berbicara. Zhao Beng, kupikir anakmu hanya terpesona oleh wanita, dan kamu bahkan memanggil kakak Sen, tahukah kamu siapa anak ini? Berani menjamin dia. Seng Kun memandang Zhao Beng, agak menangis dan tertawa. Saudara Kun, tidakkah kamu peduli siapa itu? Itu bukan hanya serigala salju, bahkan jika kamu mengeluarkan binatang buas dan itu tidak begitu berharga, selain itu pasti ada binatang buas lain di pulau ini, angkat saja tanganmu. Zhao Gang memohon pada Seng Kun dengan sikap rendah hati. Melihat Zhao Chong seperti itu, Seng Kun akhirnya menghela nafas, bagus, aku melihat wajahmu, percayalah pada anak ini untuk sementara waktu, jika tidak ada pembersihan sumsum dan setelah kembali, aku tidak bisa mengampuninya. Terima kasih saudara Kun. Zhao Gang selesai, dan kemudian menatap Xuan Yuankei. Kakak Kai, apa maksudmu? Seng Kun sudah setuju, apalagi yang harus kukatakan. Xuan Yuankei tersenyum tak berdaya sebelum melanjutkan. Zhao Bao, aku beritahu kamu nak, jangan pindahkan kebenaran atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Kakak Kai, saya punya ukuran sendiri, terima kasih banyak. Zhao Gang melengkungkan tangannya ke arah Xuan Yuankei. Seng Kun dan Xuan Yuankei pergi dengan anak buah mereka, sementara Zhao Broke melihat ke arah Sentian dan berkata, Saudara Sen, serigala salju adalah milikmu sekarang.
Saya harus mengatakan bahwa Zhao mematahkan anak ini, saya khawatir ada sindrom B banteng sosial, tidak peduli siapa Sentian, lihat Xiaoru meneriaki kakak Sen, dia juga mengikuti raungan langsung. Tapi barusan operasi Zhao Barge, juga benar-benar memberi Sentian banyak perasaan baik. Orang ini, meskipun dia berbicara dengan lancar dan memiliki tampilan handok, tetapi dia tidak memiliki niat buruk. Terima kasih banyak. Sentian mengikuti Zhao Gang dan mengucapkan terima kasih. Kakak Sen, untuk apa kamu bersikap sopan padaku? Kamu adalah kakak Xiaoru, kamu adalah kakakku. Ketika Zhao Bao mengatakan ini, dia melirik Xiaoru, menyebabkan Xiaoru tersipu malu dan memalingkan wajahnya darinya. Su Yuqi dan Gu Ling'er melihat ekspresi Xiaoru, mereka tahu bahwa Xiaoru, seorang gadis dengan pengalaman yang lebih sedikit, akan segera bingung setelah dikacaukan oleh Zhao Bao seperti ini. Belum lagi Xiaoru, bahkan jika itu adalah mereka berdua, jika mereka bertemu dengan penguntit seperti itu, mereka juga akan pusing dan tidak tahu harus berbuat apa. Sentian perlahan berjongkok, satu tangan dengan lembut membelai perut serigala salju yang menghitam, dan gelombang energi spiritual perlahan memasuki badan serigala salju, memaksa semua ki kutukan di badannya keluar dari badannya. Serigala salju sepertinya tahu bahwa Sentian sedang merawat dirinya sendiri, jadi ia berbaring tak bergerak, membiarkan Sentian membelai badannya. Tak lama kemudian, perut serigala salju itu kembali menjadi putih salju dan perlahan-lahan mulai berdiri. Sambil mengibaskan salju dari badannya, serigala salju menatap Sentian dengan mata penuh syukur. Serigala salju mengangkat kepalanya sambil mengaum, sepertinya berterima kasih kepada Sentian. Baiklah, badanmu baik-baik saja, kamu bisa pergi sekarang, jangan sampai ketahuan di masa depan. Sentian menepuk kepala serigala salju dan berkata. Serigala salju itu tiba-tiba merintih sebelum menggesek kaki Sentian. Kamu tidak mau pergi. Sentian memandang serigala salju dengan cara itu dan bertanya dengan suara rendah. Serigala salju mengangguk. Serigala salju ini benar-benar manusiawi, ia benar-benar dapat memahami ucapan manusia. Gu Ling'er berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat serigala salju itu bisa memahami Sentian ketika dia berbicara. Serigala salju ini cukup bagus, tapi ukurannya terlalu menakutkan. Kalau ini digigit, diperkirakan kepalanya hilang. Su Yuqi memandangi serigala salju di depannya, meskipun serigala salju tidak memiliki jejak permusuhan, tetapi Su Yuqi masih merasa sedikit takut. Serigala salju itu sepertinya mengerti kata-kata Su Yuqi, buru-buru berbaring untuk menurunkan badan, perlahan-lahan menggosok ke Su Yuqi di depan. Sama seperti anjing serigala kecil di rumah, ia terus menggosok-gosokkan kepalanya ke betis Su Yuqi. Pada awalnya Su Yuqi terkejut, tetapi melihat serigala salju sangat bagus, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan dan menyentuh rambut putih serigala salju, menyentuh di tangan sangat halus, ada arus hangat. Semakin Su Yuqi menyentuh, semakin dia menyukainya, dan akhirnya bahkan berjongkok, menempelkan wajahnya dengan erat ke badan serigala salju, dan segera merasa hangat di sekeliling badannya. Serigala salju terus melengkungkan kepalanya ke arah Su Yuqi, dan Su Yuqi langsung mengerti apa yang dimaksud dengan serigala salju. Perlahan-lahan merentangkan kakinya, Su Yuqi menunggangi badan serigala salju. Segera setelah itu, serigala salju mengangkat Su Yuqi dan mulai berlari di atas salju. Angin bersiul dan bersiul, tangan Su Yuqi mencengkeram bulu serigala salju dengan cengkeraman maut. Seluruh orang sangat bersemangat sehingga dia hancur, meraung kegirangan. Melihat ini, Gu Ling'er dan Xiaoru segera mengejarnya. Saya akan naik sebentar, saya akan naik sebentar. Gu Ling'er dan Xiaoru meraung. Segera, Su Yuqi berlari satu putaran ke bawah, Gu Ling'er duduk di atasnya, dan kemudian sebelum beralih ke Xiaoru, ketiga gadis itu mengikuti serigala salju dan bersenang-senang. Sentian melihat adegan ini dan tertawa tak berdaya, dia mengerti bahwa serigala salju ini terlalu licik, untuk membiarkan dirinya meninggalkannya. Dia membujuk para wanita untuk bahagia terlebih dahulu, bagaimanapun juga, saat ini bisa jadi semua tentang wanita yang bertanggung jawab. Setelah bermain sebentar, ketiga gadis itu mengikuti serigala salju kembali. Begitu mereka melihat Sentian, Su Yuqi adalah orang pertama yang berbicara. Sentian, serigala salju ini tetap tinggal, kamu tidak bisa mengusirnya. Ya, kamu tidak bisa mengusirnya.
Kalau tidak kita bertiga akan mengikuti serigala salju dan tidak bergabung denganmu. Gulinger mengancam Shen Tian. Kakak Shen, serigala salju ini sangat baik, tinggallah di sini. Xiaoru juga mulai memohon kepada serigala salju. Shen Tian memandangi ketiga gadis itu dengan wajah tak berdaya, segalanya telah sampai pada titik di mana tidak mungkin untuk tidak menjadi populer. Shen Tian melirik serigala salju itu, dia benar-benar melihat beberapa titik kepuasan dari mata serigala salju itu, jelas ini adalah strategi yang digunakan oleh serigala salju. Baiklah, biarkan serigala salju tetap tinggal. Shen Tian mengangguk, ketiga gadis itu sangat gembira, dengan serigala salju, perjalanan ini tidak akan terlalu membosankan, dan mereka bisa menunggangi badan serigala salju saat mereka lelah, jauh lebih nyaman. Zhao Barge memimpin orang-orang untuk mengikuti Shen Tian dan yang lainnya menuju pedalaman Pulau Naga terkunci. Kali ini Xiaoru tidak sedang dalam proses mengusir Zhao Barge, dan Shen Tian juga tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, pria berjas itu kehilangan binatang buas dan serigala salju dan dikelilingi oleh Seng Kun dan Xuan Yuankai, tertekan sampai ke intinya. Dia sekarang menghadapi terobosan, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak binatang buas, mungkin dia bisa menerobos ke ranah kelas 4 Martial Zone, jika beruntung, dapatkan kristal naga legendaris, mungkin menerobos ke puncak Martial Zone dalam satu tarikan napas. Begitu dia memikirkan hal ini, mata pria berjas itu menunjukkan semangat. Semua pembudidaya jahat memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk mendapatkan kekuatan, jika tidak, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk mengembangkan seni jahat. Seekor tikus salju mencicit, melesat lewat di depan pria berjas, dan pria berjas itu membanting telapak tangannya, dan gelombang amarah langsung melesat dari telapak tangannya, mengenai tikus salju yang melesat dengan tepat. Tikus salju itu terbunyi, pria berjas itu mengambil tikus salju itu, dan sedikit mengerahkan tangannya. Badan tikus salju itu sebenarnya langsung dibelah menjadi dua bagian oleh pria berjas itu, darah berceceran di mana-mana, tetapi pria berjas itu tidak peduli. Seekor binatang kecil seukuran ibu jari, sebening kristal dan jatuh dari dalam kepala tikus salju. Aku tidak menyangka tikus salju kecil ini memiliki binatang buas dan, sepertinya pulau penguncian naga ini benar-benar tempat yang bagus. Pria berjas itu mengambil bis dan, dengan ekspresi tak terduga di wajahnya. Tapi saat pria berjas itu hendak menyingkirkan binatang buas itu, dia melihat Qin Xiaoxian memimpin orang-orang ke arahnya. Pria berjas itu mengerutkan kening, membuka mulutnya dan melemparkan binatang buas itu ke dalam mulutnya, lalu mengambil sikap, dengan hati-hati menatap Qin Xiaoxian yang berjalan mendekat. Anak muda, kamu tidak perlu gugup, kami tidak punya niat jahat, aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Qin Xiaoxian melihat bahwa pihak lain penuh dengan permusuhan, dan buru-buru berkata. Pria berjas itu melihat dua kali dan menyadari bahwa hanya anggota keluarga Qin yang datang dan tidak ada orang lain yang terlihat, hatinya kemudian sedikit rileks. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria berjas itu tidak memberitahu Qin Xiaoxian siapa namanya, tetapi malah bertanya kepada Qin Xiaoxian secara retoris. Anak muda, kamu juga bisa melihat, bahwa pintu petir, keluarga Xuan Yuan dan desa gunung tanpa bayangan tiga bersama, orang lain tidak ingin mendapatkan sumber daya apapun di Pulau Naga Kunci ini, serigala salju itu akan dibagi oleh mereka, tetapi bukan bagian keluarga Qinku, jadi aku berharap untuk bekerja sama denganmu untuk menghadapinya bersama, jika tidak, kita tidak bisa mendapatkan apapun, dan kamu masih memiliki masalah untuk membunuh badanmu. Qin Xiaoxian berkata terus terang. Pria berjas itu sedikit tercengang, lalu dengan hati-hati berkata, dengan identitas saya sebagai seorang kultivator jahat, Anda berani bekerja sama dengan saya. Orang harus tahu bahwa tidak ada yang mau mengikuti seorang kultivator jahat dan menjalin hubungan apapun, jika tidak, mereka tidak akan disukai oleh komunitas seni bela diri. Kenapa kamu tidak berani? Pulau Naga terkunci yang jarang penduduknya ini, hanya kita orang-orang, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa kita bekerja sama. Saat kita meninggalkan Pulau Naga terkunci, Anda berjalan di jalan cerah Anda, saya menyeberangi jembatan satu pohon saya, tidak bersentuhan, bukankah itu? Qin Xiaoxian tidak berpikir seperti itu. Pria berjas sedikit mengernyit, menatap Qin Xiaoxian dengan hati-hati memikirkannya, yang mengangguk, bagus, saya berjanji untuk bekerja sama dengan Anda. Bagus,
Setelah kita bekerja sama, kita tidak perlu lagi takut pada mereka bertiga. Qin Xiaoxian tertawa. Pria berjas itu mengambil tikus salju di tangannya dan menyerahkan setengahnya kepada Qin Xiaoxian. Darah dan daging binatang buas ini adalah tonik yang bagus. 3 hari di pulau penguncian naga ini, tidak ada gunanya jika tidak ada yang melengkapinya. Pria berjas selesai, langsung mengambil separuh tikus salju lainnya dan memakannya. Dengan mulut penuh darah, pria berjas tidak peduli sama sekali. Qin Xiaotian di samping melihat pemandangan ini, hampir tidak muntih, dia belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Qin Xiaoxian memandang pria berjas itu dan tersenyum, dia juga mulai makan dengan lahap. Hanya mata Qin Xiaoxian yang membawa sedikit kesombongan, dia mengikuti pria berjas itu untuk membentuk aliansi, tetapi itu hanya tindakan sementara. Ketika hari dia meninggalkan pulau itu, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan pria berjas itu. Jika tidak, berita akan menyebar bahwa keluarga Qin mereka sebenarnya mengikuti kerjasama para pembudidaya jahat, dan leluhur tua keluarga Qin tidak akan mengampuninya. Meskipun pria berjas itu memiliki kekuatan yang bagus, namun sayang sekali, dia masih muda dan tidak memahami sifat jahat dunia. Setelah memakan tikus salju, pria berjas itu terus berjalan ke depan. Qin Xiaoxian membawa orang untuk mengikuti di belakang. Sekarang karena kedua belah pihak bersekutu, pria berjas itu tidak memperhatikan keluarga Qin. Menurutnya, orang-orang dari keluarga Qin ini, kecuali Qin Xiaoxian yang merupakan ahli bela diri Zong, yang lain hanyalah Grandmaster, dan mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Dalam perjalanan ini, pria berjas itu berjalan dan berhenti, sesekali alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak kedua, apa yang sedang dilakukan orang ini? Kenapa dia begitu mencurigakan? Bersekutu dengannya, jangan melakukan penipuan lagi, kan? Kita tidak mendapatkan apa-apa dalam perjalanan ini. Qin Xiaotian memandang pria berjas dengan tatapan itu dan berkata dengan sangat tidak puas. Qin Xiaoxian melambaikan tangannya dan menyela Qin Xiaotian, apa yang kamu tahu, kali ini kita mungkin bisa mendapatkan kejutan besar. Qin Xiaoxian tahu bahwa pria berjas itu pasti sedang mencari naga legendaris, dan jika dia benar-benar dapat menemukan naga itu dan mengambil kristal naga, maka perjalanan ini akan bermanfaat. Banyak orang di Pulau Naga terkunci, tetapi hanya ingin menemukan beberapa ramuan obat, binatang buas dan, sangat sedikit orang yang mendapatkan ide tentang kristal naga. Bagaimanapun juga, ini hanyalah sebuah legenda, tidak dapat benar-benar bertemu dengan naga, itu semua adalah keberuntungan. Di Qin Xiaoxian dan Qin Xiaotian berbicara di celah, hanya untuk melihat bahwa pria berjas dari saku mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan kompas, diikuti dengan melafalkan kata-kata, di kompas di atas sekejap menjadi gas kutukan. Kompas di atas jarum mulai berputar dengan cepat, dan akhirnya perlahan-lahan berhenti. Tepat di jarum kompas berhenti saat itu, dari kompas di dalam gas hitam, dan kemudian dengan cepat menghilang ke arah jarum berhenti. Ketika pria berjas itu melihat hal ini, wajahnya senang dan langsung mengejarnya. Melihat ini, Qin Xiaoxian buru-buru memberi isyarat, cepat ikuti. Pada saat ini, di sisi lain, Shen Tian memimpin Su Yuqi dan para gadis, memegang peta dan terus-menerus bersandar ke tempat-tempat di mana naga es mungkin ada. Karena keberadaan serigala salju, ketiga gadis itu tidak merasa bosan, jika mereka lelah. Mereka menunggangi badan serigala salju, dan mereka tidak menemukan binatang buas di sepanjang jalan, mungkin mencium bau serigala salju, mereka semua menghindarinya dari jauh. Xiaoru, apakah kamu kedinginan? Aku akan memberimu pakaianku. Xiaoru, apakah kamu lapar? Aku punya coklat di bawah tanganku, ini adalah hal yang paling mengisi energi, ini dia. Sepanjang jalan, Zhao Gang merawat Xiaoru dengan segala cara, yang membuat Su Yuqi dan Gu Ling'er iri. Zhao Bao, aku juga ingin makan coklat, maukah kamu memberi kami bagian? Gu Ling'er bertanya dengan bercanda. Dalam perjalanan ini, Su Yuqi dan Gu Ling'er selalu menggoda Zhao Bao, dan Zhao Bao juga mengambil kesempatan untuk menyanjung keduanya. Bagaimanapun juga, dengan Su Yuqi dan Gu Ling'er membantu untuk berbicara, lebih mungkin baginya untuk mengejar Xiaoru. Apa yang dikatakan saudari Ling'er, tentu saja kalian punya andil dalam hal ini. Zhao Gang memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan coklat.
Orang ini tahu bahwa Pulau Naga terkunci itu sulit, jadi dia menyuruh anak buahnya membawa cukup banyak barang, dan dia telah membujuk Suyuki dan Gulinger untuk bersemangat di sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan lagi, hawa dingin semakin menarik. Banyak orang tidak bisa menahan hawa dingin dan menggigil. Jika mereka tahu ini, mereka akan datang dengan pakaian tebal. Suyuki dan ketiga anak perempuan mereka, semuanya memeluk erat serigala salju, merasakan suhu bulu badan serigala salju masih bisa lebih baik. Zhao Chong sedikit menyedihkan, membungkus beberapa potong pakaian di bawah orang-orang, tetapi masih kedinginan dan menggigil. Segera, indera langit sentian sepertinya telah mendeteksi sesuatu, jadi dia mempercepat langkahnya, dan yang lain juga buru-buru berlari. Setelah berlari beberapa saat, sebuah kolam dalam seluas sekitar 2 hingga 3.000 meter persegi muncul di depan kerumunan. Air kolam yang tenang, diterangi oleh sinar matahari, berkilauan dengan cahaya perak yang berkilauan. Air di kolam menjadi berwarna seperti tinta, seakan-akan telah tercemar oleh keracunan, dan juga memancarkan hembusan udara dingin. Di tempat sedingin ini, bagaimana bisa air kolam ini tidak membeku? Gulinger memandangi air kolam yang berwarna tinta itu dan bingung. Cepat lihat, ada seseorang di dalam air kolam. Pada saat ini, Xiao Ru meraung. Sentian mereka mengikuti suara itu dan memang melihat bahwa di tengah genangan air, ada sebuah batu besar yang terangkat, yang hanya berukuran 4 atau 5 kaki persegi. Tetapi pada saat ini, di atas batu besar itu, ada sesosok manusia yang duduk bersila. Bukankah ini kultivator jahat itu? Bagaimana anak ini bisa menemukan tempat ini juga? Mungkinkah benar-benar ada naga di sini? Zhao Gang mengenali orang di atas batu itu dan berkata dengan sedikit terkejut. Pada saat ini pria berjas itu duduk bersila di atas batu di tengah kolam, dan di sekelilingnya, semburan kabut hitam terus-menerus naik dari kolam, dan semua kabut hitam ini sebenarnya tersedot ke dalam badan oleh pria ini. Melihat pemandangan ini Zhao menerobos masuk, wajah ketakutan sedikit berubah. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat pemandangan seperti ini, itu seperti iblis yang turun pada umumnya. Sentian, di sisi lain, mengerutkan kening, sepertinya penggarap jahat ini juga menduga bahwa naga es mungkin berada di kolam yang dalam ini, jadi dia menyerap yin dan qi dingin dari air kolam, dan menggunakan ini untuk memancing naga es keluar. Karena pria berjas di atas batu besar itu tidak hanya menyerap yin qi di air kolam yang awalnya sangat tenang, saat ini ada riak, diikuti oleh lapisan ombak yang menjilat batu besar di tengahnya, seolah-olah ia mengatakan ketidakpuasannya sendiri. Tapi pria berjas itu sepertinya tidak peduli, masih memejamkan mata, duduk di sana, badan kabut hitam semakin pekat. Pada saat ini, Qin Xiaoxian membawa keluarganya bersembunyi di balik batu. Mereka sudah lama menyadari kedatangan Sentian, tetapi tidak menunjukkan diri. Meskipun itu adalah waktu terbaik untuk muncul dan membunuh Sentian, Seng Kun dan Suan Yuan Kai tidak mengikuti mereka, dan hanya orang-orang dari villa tanpa bayangan yang mengikuti Sentian. Qin Xiaoxian memiliki kepastian untuk membunuh Sentian, tetapi dia tidak melakukannya. Sekarang yang utama adalah mengeluarkan naga es, mengeluarkan kristal naga. Jika kali ini Qin Xiaoxian untuk membalas dendam untuk mengikuti pertempuran Sentian, tentu saja menghabiskan banyak energi, maka naga es yang benar-benar muncul, tidak akan lebih murah bagi orang lain. Tiba-tiba, genangan air bergema dengan auman naga. Auman naga ini bahkan membuat seluruh genangan air seolah-olah mendidih. Dengan raungan naga ini, pria berjas di atas batu besar itu dengan keras membuka matanya dan perlahan-lahan berdiri. Saat pria berjas itu berdiri, gelombang yang mengejutkan muncul di dalam air, dan baru pada saat itulah, wajah pria berjas itu menunjukkan sentuhan gravitasi. Suara air, hanya untuk melihat genangan air, tiba-tiba muncul dari kepala naga, mulutnya yang terbuka dan berdarah, hanya untuk melihat ke arah pria berjas. Melihat pemandangan seperti ini, semua orang terkejut, bahkan Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakan matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa benar-benar ada naga. Pria berjas itu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengerutkan kening, seluruh orang itu dengan keras menginjak kakinya, badannya langsung naik ke udara, langsung berlari setinggi beberapa kaki, ingin menghindari serangan naga es ini. Namun,
Naga es itu sepertinya tidak melepaskan penampilan pria berjas itu. Seluruh badannya juga bergegas keluar dari air, membuka mulutnya dengan erat dan mengikuti di belakang pria berjas itu. Pada saat ini, kerumunan hanya melihat penampilan penuh naga es. Seluruh badan naga es transparan, seolah-olah dengan komposisi es besar jenderal, sekitar 5 atau 6 kaki badan, di kepala benda-benda lampu merah yang berkedip-kedip, yang seharusnya adalah kristal naga. Ini bukan naga sungguhan. Setelah Shen-Tian melihat gambaran lengkap dari es yang dingin, dia segera menyadari bahwa itu sama sekali bukan naga, tetapi dipadatkan oleh semacam formasi atau mungkin semacam senjata spiritual. Sama seperti pedang pemenggolan naga Shen-Tian, dia dapat menggunakan energi spiritualnya untuk memunculkan berbagai bentuk api, namun itu adalah ilusi dan tidak nyata. Dan naga es di depannya, yang terbuat dari potongan es yang tak terhitung jumlahnya, juga jelas-jelas seperti ini, sama sekali bukan naga raksasa. Tapi di dalam kepala naga es ini, cahaya merah berkilauan dari kristal naga, adalah keberadaan yang nyata. Ada kemungkinan naga es ini sekarang digerakkan oleh kristal naga ini. Shen-Tian menatap naga es itu, sementara naga es itu mengejar pria berjas itu. Setelah beberapa kaki badan di udara, pria berjas itu tampaknya telah mencapai batasnya, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengangkat badannya. Saat ini badan mulai jatuh, dan naga es di bawahnya, sedang menunggu pria bermulut besar. Wajah pria berjas itu dingin, tiba-tiba backhanded imbang, pedang lembut cahaya dingin yang berkedip muncul di tangannya, dengan keras mengangkat napas, badan menghadap ke bawah, melambaikan pedang panjang di tangannya, langsung menikam kepala naga es. Naga es melihat pria berjas itu menikam dirinya sendiri, dan segera menyemburkan semburan cairan merah tua dari mulutnya. Cairan ini jelas merupakan genangan air, dan kali ini udara di sekitarnya langsung menjadi beberapa poin lebih dingin lagi. Menghadapi cairan hitam yang disemprotkan oleh naga es, pria berjas itu, bukannya menghindar, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Bergegas melalui cairan hitam, pedang panjang di tangan pria berjas itu menunjuk, merendahkan, langsung menusuk ke arah kepala naga es, jelas berlari menuju kristal naga. Suara tabrakan logam, hanya untuk melihat semburan api, naga es itu secara mengejutkan tidak terluki, sementara pria dalam setelan itu terguncang samar-samar. Meminjam kekuatan pedang ini, badan pria berjubah itu sekali lagi terangkat ke udara, tapi kali ini, wajahnya penuh dengan gravitasi. Badan naga es ini kuat tak tertandingi, tidak bisa melukainya, meski ada beberapa luki, tapi juga bisa cepat diperbaiki. Bagaimanapun juga, naga es ini adalah tumpukan es, dan kemudian cuaca yang begitu dingin, es retak, tapi juga bisa cepat membeku. Pria berjas, meminjam kekuatan badan pedang sekali lagi naik ke udara, tetapi setelah kelelahan, badan itu sekali lagi jatuh kembali. Kali ini dia berniat menggunakan cara yang sama untuk melancarkan serangan ke naga es lagi. Namun, kali ini, naga es tidak memuntihkan cairan hitam, tetapi seluruh badan tiba-tiba bergemuruh, diikuti oleh ekor yang dengan ganas mengarah ke pria berjas untuk mencambuk. Ekor naga es, dengan suara bersiul, menuju pria berjas. Wajah pria berjas itu ngeri, tetapi pria di udara tetapi tidak ada cara untuk meminjam kekuatan, hanya bisa memegang pedang lembut, mati-matihan menahan ekor naga es yang menyapu ini. Dengan suara teredam, pria berjas itu langsung tersentak keluar dan jatuh dengan keras di pantai. Wajahnya sangat jelek, tetapi pria berjas itu masih perlahan-lahan memanjat dengan kemauannya. Melihat pemandangan ini, apakah itu Shen-Tian atau Qin Xiaoxian yang bersembunyi di kegelapan, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara dingin. Pria berjas ini adalah kekuatan martial Zong, tetapi menghadapi naga es, dia tersapu oleh ekornya, jadi terbukti bahwa kekuatan naga es ini luar biasa. Melihat naga es di udara, Shen-Tian mengulurkan tangan, pedang perajang naga muncul di tangannya. Menghadapi naga es, Shen-Tian akan berusaha sekuat tenaga, saya tidak berani melakukan kecerobohan sedikit pun. Melihat Shen-Tian mengeluarkan senjatanya, Qin Xiaotian sedikit cemas. Kakak kedua, Shen-Tian, anak ini mungkin ingin bergerak, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil kristal naga. Tidak ada yang boleh bergerak. Qin Xiaoxian menghentikan Qin Xiaotian yang hendak bergegas keluar. Alasan mengapa Qin Xiaoxian masih belum bergerak adalah karena dia tahu bahwa Shen-Tian tidak dapat mengalahkan naga es dengan mudah,
menunggu Sentian mengikuti naga es itu untuk bertarung dengan mereka berdua, dia akan keluar untuk meraup keuntungan dari memancing. Adapun pria berjas itu, setelah melihat bahwa Sentian bahkan ingin bergerak melawan naga es itu juga, matanya sedikit menyipit, dan dia mulai melafalkan kata-kata di mulutnya. Dengan catatan bahwa pria berjas itu terus meludah dari mulutnya, air di kolam, yang baru saja tenang, kembali mendidih. Sepertinya pria berjas itu tidak ingin Sentian bergerak melawan naga es. Ombak memercik ke segala arah, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berkerumun ke arah pria berjas itu, dan setelah tiba di depannya, kabut hitam itu segera mengebor badan pria berjas itu. Melihat ki hitam itu terus-menerus menuju ke arah pria berjas itu, naga es juga mulai menjadi sedikit pemarah. Segera, ki hitam di atas kepala pria berjas itu perlahan-lahan menyatu menjadi kepalan tangan yang besar, dan pria berjas itu memelototi kakinya, langsung menuju ke arah naga es. Naga es tidak menunjukkan kelemahan, sutra meraung 2 kali, membuka mulutnya yang berdarah dan juga menuju ke arah pria berjas. Hanya untuk melihat kedua belah pihak bersilangan, bertempur bersama, pantai kerumunan mau tidak mau harus mundur ke belakang, takut akan terpengaruh oleh mereka sendiri. Hanya Sentian yang berdiri tak bergerak dan menyaksikan, alisnya dirajut erat, kekuatan pembudidaya jahat ini, secara mengejutkan melebihi imajinasi Sentian. Saya tidak menyangka bahwa mantra sihir orang ini juga sangat kuat, persembunyiannya sangat dalam. Tepat pada saat ini, Seng Kun dan Suan Yuan Kei juga membawa orang untuk menemukan. Melihat di udara, pria berjas diikuti oleh adegan pertarungan naga es, satu wajah menjadi sangat jelek. Dengan suara teredam, pria berjas itu mengikuti naga es dan mereka semua mau tidak mau mundur ke belakang. Tetapi jelas bahwa pria berjas itu lebih menderita karena pada saat ini, dia sudah langsung dikirim terbang oleh naga es. Pria berjas itu jatuh ke tanah, wajahnya seputih selembar kertas, dan mulutnya terus-menerus menyemburkan darah. Dan naga es itu sepertinya terluki tidak terlalu ringan, dalam satu pukulan, seluruh badannya langsung jatuh kembali ke dalam air. Perlahan-lahan permukaan danau kembali tenang, dan semua orang memandang pria berjas itu dengan ekspresi serius di wajah mereka. Kakak kedua, ini buruk, orang ini tidak bisa melawan naga es, sepertinya dia tidak bisa melarikan diri, apa yang harus kita lakukan? Qin Xiaotian melihat bahwa pria berjas itu terluki dan tahu bahwa orang ini pasti tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, Seng Kun dan Suan Yuan Kei juga bergegas ke sini, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat seorang pembudidaya jahat yang terluki pergi. Qin Xiaotian terdiam, wajahnya terus berubah, dia tidak tahu betapa terlukinya pria berjas itu, dan dia tidak berani keluar dengan gegabah. Adapun Zhao Barge, setelah melihat pria berjas itu terjatuh ke tanah, dengan darah terus-menerus menyembur dari mulutnya, seringai segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya bisa membalas dendam kali ini, di kapal pesiar, pria berjas ini tidak memberinya wajah, sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Zhao Gang melambaikan tangannya dan membawa beberapa anak buahnya, lalu mengepung pria berjas itu. Ketika pria berjas itu melihat Zhao Gou membawa orang-orang untuk mengepung dirinya, wajahnya berubah drastis, dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa Zhao Gou ini hanya datang untuk membalas dendam. Ada juga orang-orang dari klan Perak dan keluarga Suan Yuan yang melihat sekeliling, pria berjas itu tahu bahwa jika dia tidak memperjuangkan hidupnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari sini. Haha, bukankah kamu luar biasa? Bagaimana? Sekarang kamu sudah jatuh ke tanganku, sebentar lagi aku akan memberitahumu apa artinya lebih buruk dari kematian. Zhao Gang memandang pria berjas itu dan berkata dengan wajah penuh kesombongan. Meskipun pria berjas itu menatap dengan marah, saat ini dia sudah terluki parah dan tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan orang-orang dari Zhao Broke ini, jadi dia hanya bisa membiarkan Zhao Broke meraung dan mengutuk. Melihat pria berjas itu tidak menjawab, hati Zhao Barge menjadi semakin sakit, mengangkat salah satu kakinya dan dengan kejam menginjak wajah pria itu. Tindakan Zhao Barge ini dianggap benar-benar membuat pria berjas itu marah, sebagai seorang martial Zong, namun dia begitu dipermalukan oleh Zong Si yang kecil, pria berjas itu tidak akan menahan diri lebih lama lagi. Hanya untuk melihat pria berjas itu meraba-raba badannya, Zhao Broke berpikir bahwa dia akan mengeluarkan semacam senjata, jadi dia buru-buru mundur 2 langkah karena takut. Namun,
ketika dia memusatkan pandangannya, dia hanya melihat pria berjas itu mengeluarkan boneka-boneka. Zhao Bao tidak bisa menahan geli. Orang lumpuh, umur berapa masih bermain dengan boneka? Zhao Bao penuh dengan sarkasme. Haha, anak buah Zhao Bao juga tertawa terbahak-bahak. Pria berjas itu tidak memperhatikan ejekan Zhao Bao, melainkan mengambil boneka itu di tangannya, dan setelah menggigit lidahnya, seteguk darah saripati disemprotkan ke badan boneka itu. Awalnya sudah terluki parah, seteguk darah saripati ini menyembur keluar, membuat luki pria berjas itu semakin parah, wajahnya seputih kertas, hampir tiansan. Dan setelah boneka itu disemprot dengan darah saripati, secara tidak terduga, boneka itu tiba-tiba muncul dalam kepulan asap hitam, diikuti oleh penampakan seorang anak kecil dengan wajah yang mengerikan, yang menunjukkan dua taring. Kali ini, itu membuat Zhao Barge dan mereka semua takut, meskipun mereka semua adalah seniman bela diri, tetapi di mana mereka pernah melihat hal semacam ini, jadi mereka semua mau tidak mau mundur ke belakang. Mundur, Sentian tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana setelah melihat anak yang mengerikan dengan wajah yang mengerikan itu muncul. Dia dengan cepat bereaksi dan meraung pada Zhao Barge, bayi hantu ini beracun, cepat menghindar. Mendengar raungan Sentian, Zhao Beng dan yang lainnya mundur. Namun, masih ada salah satu anak buahnya yang mundur terlalu lambat, hanya untuk melihat bayangan hitam melintas. Bayi hantu itu langsung menyambar bahu pria itu, dan kedua taringnya dengan kejam menusuk ke dalam badan. Antek Zhao Gang itu meraung dengan sedih. Hembusan Yin Qi, bersama dengan taring bayi hantu, langsung menyerbu badan pria itu, dan segera, seluruh badan anggota keluarga Zhao itu berubah menjadi hitam, dan matanya membulat, memperlihatkan kengerian yang luar biasa. Perlahan-lahan, orang itu berhenti meraung, seluruh badannya membungkuk, sementara bayi hantu itu dengan cepat menuju ke target berikutnya. Melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah itu Zhao Barge atau Seng Kun, atau mungkin Xuan Yuan Kai, mereka semua terkejut. Bahkan Qin Xiaoxian, yang bersembunyi dalam bayang-bayang, terkejut, dia tidak menyangka bahwa pembudidaya jahat ini masih memiliki kekuatan seperti itu setelah terluki parah. Dia merasa takut, dia masih ingin jatuh ke dalam sumur dan membunuh pembudidaya jahat ini ketika dia pergi. Jika dia benar-benar melakukannya sendiri, orang yang akan mati akan takut pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Sentian menginjak kakinya, seluruh orang itu bangkit di udara dan langsung menuju bayi hantu itu. Dengan suara teredam, Sentian langsung menendang bayi hantu itu keluar. Bayi hantu itu mendarat di samping pria berjas itu, dan nafasnya menjadi sangat lemah. Awalnya, bayi hantu dan pembudidaya jahat pada awalnya adalah badan yang sama, dan sekarang pria berjas itu terluki parah. Kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia dengan paksa mengorbankan bayi hantu itu, sekali lagi menghabiskan esensi hidupnya, jadi dia selangkah lebih dekat dengan kematian. Namun, dapat dilihat bahwa pria berjas ini juga memegang jantung kematian yang pasti, jadi akan mengorbankan bayi hantu. Apa-apaan, ini? Zhao Gang bertanya kepada Sentian dengan wajah penuh kengerian. Ini adalah bayi hantu, setiap pembudidaya jahat dapat membudidayakan bayi hantu asli mereka sendiri, tetapi hanya dapat dibudidayakan ketika mereka mencapai alam martial Song. Bayi hantu orang ini sangat besar, saya khawatir itu akan mencapai alam martial Song kelas 4. Sentian berkata dengan cemberut di wajahnya. Jika orang ini tidak terluki oleh naga es, tidak akan mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Pria berjas itu perlahan-lahan memanjat dan dengan ganas membuka mulutnya, bayi hantu itu langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan memasuki badan pria itu, sementara pria berjas itu mendapatkan kembali boneka di tangannya. Pria berjas itu memasukkan boneka itu kembali ke dalam saku jasnya, lalu mengangkat seteguk ki sejati, dan perlahan-lahan mundur ke belakang. Dan dengan kedua matanya, dia melihat ke arah tempat Qin Xiaoxian dan yang lainnya bersembunyi. Apakah ini cara kalian semua menyelaraskan diri denganku? Berdiri dan mencoba meraup keuntungan. Pria berjas itu dengan marah menanyai Qin Xiaoxian. Melihat ini, Sentian buru-buru menyebarkan indera langit dan segera menemukan di mana Qin Xiaoxian dan yang lainnya bersembunyi. Baru saja, Sentian terus memperhatikan pria berjas itu dan tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di sini. Melihat bahwa tidak ada cara untuk terus bersembunyi, Qin Xiaoxian memimpin orang-orang keluar dari tempat persembunyian mereka.
Pria berjas itu menatap Qin Xiaoxian dengan kemarahan di matanya. Apa yang kamu ocehkan? Keluarga Qinku adalah klan bergengsi. Bagaimana mungkin aku mengikuti kalian para pembudidaya jahat dalam sebuah aliansi? Kamu kurang memfitnahku. Sekarang pria berjas itu telah terluki parah dan kehilangan kegunaannya. Bagaimana mungkin Qin Xiaoxian mengaku bersekutu dengannya? Ketika pria berjas mendengar ini, amarahnya langsung membara. Bagus. Sangat keterlaluan, dan masih berani mengatakan bahwa dia adalah klan terkenal, tidak tahu malu. Pria berjas itu memiliki kabut hitam yang mengepul dari telapak tangannya, siap untuk melakukan serangan terhadap Qin Xiaoxian. Tetapi tepat pada saat ini, genangan air yang semula tenang tiba-tiba berangin, segera kolom air yang deras dari genangan air mengalir keluar, diikuti oleh lubang hitam besar, tanpa dasar yang dalam. Saat ini genangan air di lubang besar di sekitar angin puyuh, tetapi tidak ada setetes pun air yang jatuh ke dalam. Segera, naga es dari lubang hitam besar di udara, dan di kepala naga es, kristal naga mulai memancarkan cahaya, menyilaukan cahaya bahkan matahari daripada turun. Melihat pemandangan ini, mata semua orang memancarkan keserakahan yang panas. Mereka semua tahu bahwa benda di dalam kepala naga es itu pasti kristal naga. Kristal naga. Seng Kun dan Xuan Yuankei juga berseru kaget setelah melihat benda di kepala naga es yang seperti mutiara malam. Mereka berdua datang terlambat dan tidak memperhatikan kristal naga barusan, tetapi ketika mereka melihat kristal naga saat ini, mata mereka berdua penuh dengan panas yang mendesis, dan kristal naga ini adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Bahkan pria berjas yang baru saja terluki parah, setelah melihat kristal naga di dalam kepala naga es yang terus-menerus memancarkan cahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Naga es yang naik ke udara, membuka mulutnya yang berdarah dan menyapu matanya ke kerumunan. Ketika menemukan pria berjas tidak jauh dari sana, naga es itu dengan keras melompat keluar dan langsung menuju ke arah pria berjas itu. Ternyata dia mencari pria yang telah melukainya. Pria berjas itu melihat naga es datang langsung ke arahnya, dia sangat ketakutan sampai-sampai wajahnya menjadi pucat. Mana mungkin dia memiliki kekuatan untuk mengikuti naga es dalam pertarungan sekarang, belum lagi fakta bahwa masih banyak orang di sekitarnya yang melongo padanya. Naga es itu begitu cepat sehingga pria berjas yang terluki parah tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Seluruh orang itu langsung disemprot oleh naga es dengan seteguk cairan berwarna tinta, dan segera badan pria berjas itu tersegel dalam es, menjadi patung es. Ketika kerumunan melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, tetapi dalam menghadapi iming-iming kristal naga di dalam kepala naga es, tidak ada satu orang pun yang mundur. Mereka berlari menuju harta karun itu, dan sekarang harta karun itu telah muncul, bagaimana mungkin mereka menyerah? Semua orang dari keluarga Xuan Yuan dengarkan perintahnya, ikuti aku untuk membunuh naga es ini dan merebut harta karunnya. Xuan Yuankei memandangi kristal naga di kepala naga es, jadi dia mengatupkan giginya dan memerintahkan. Segera, orang-orang yang dibawa Xuan Yuankei mengikuti Xuan Yuankei dan bergegas. Naga es, yang awalnya ingin mundur kembali ke dalam gua, tiba-tiba melihat sekelompok orang menyerang dirinya sendiri, jadi ia juga memiringkan kepalanya dan mendesis, membuka mulutnya yang berdarah dan bersiap untuk menghadapi pertempuran. Sentian, yang berada jauh di sana, melihat skenario ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Dengan orang-orang yang dibawa Xuan Yuankei ini, tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingan naga es. Dalam sekejap mata, semua senjata keluarga Xuan Yuan semuanya menebas badan naga es. Semua senjata itu mengandung jin qi di atasnya. Kekuatannya sangat besar, semburan api dan cahaya memercik ke segala arah. Badan naga es tampak memiliki sejumlah tanda putih, dan bahkan ada luki yang tidak kentara, tetapi dengan cepat sembuh sekali lagi. Naga es mendesis keras, dan ekornya yang besar menyapu langsung ke arah Xuan Yuankei dan yang lainnya. Melihat naga es meluncurkan serangannya, semua orang dari keluarga Xuan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dengan cepat, tetapi masih ada beberapa orang yang tersapu dan jatuh dengan keras ke tanah, menderita luka ringan. Melihat situasi ini, wajah Xuan Yuankei muram, tetapi dia tidak berniat menyerah, karena iming-iming kristal naga terlalu besar. Seng Kun, apakah kamu hanya akan menonton dari pinggir lapangan? Biar ku beritahu,
Jika kita bertarung sendirian, kita berdua akan dibunuh oleh naga es ini, dan tidak ada yang bisa mendapatkan kristal naga. Mengapa kedua keluarga kita tidak bergabung? Dan setelah kita mengambil kristal naga, bagaimana kalau kita membaginya secara merata di antara kedua keluarga kita? Xuan Yuankai tahu bahwa mereka tidak bisa melawan naga es ini sendirian, jadi mereka berencana untuk bergabung dengan klan petir. Seng Kun memandang Xuan Yuankai, pada kenyataannya, dia juga memiliki niat ini sebelumnya, meskipun kedua orang itu tidak bertatap muka, tetapi pada saat ini, selain bergabung, mereka tidak punya pilihan. Bagus, ayo bergabung untuk membunuh naga es ini dan mengambil kristal naga. Seng Kun mengangguk. Orang-orang yang dibawa oleh Seng Kun dan yang dibawa oleh Xuan Yuankai bergabung menjadi satu tempat, semuanya siap untuk menyerang. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergabung juga? Qin Xiaotian melihat bahwa kedua keluarga itu telah bergabung, jadi dia dengan cemas bertanya. Jika kristal naga benar-benar diambil oleh kedua keluarga Qin mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaiknya bergabunglah dengan mereka sekarang dan mungkin akan mendapatkan bagian ketika saatnya tiba. Diam, bahkan jika kita ingin bergabung sekarang, mereka tidak akan melihatnya, kita tidak akan dapat berbagi apapun pada saat itu. Sekarang beri saya waktu untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Qin Xiaoxian selesai dan bahkan melirik Shen Tian. Jika pada akhirnya mereka tidak dapat mengambil kristal naga, maka mereka juga harus menemukan cara untuk membunuh Shen Tian dan membalaskan dendong kakak mereka. Geng Zhao, apakah kalian ingin menghitung bagian dari villa tanpa bayangan, bawa orang-orangmu untuk menghadapi naga es ini bersama kami? Xuan Yuankai menatap Zhao Bao dan bertanya. Meskipun kekuatan orang-orang yang dibawa oleh Zhao Bao relatif lemah, tidak ada Martial Zong, tetapi satu orang lagi memiliki kekuatan yang lebih besar. Xuan Yuankai ingin melakukan sedikit asuransi. Belum lagi masih ada orang-orang dari Shen Tian dan keluarga Qin di sekitar. Jika mereka mengambil kristal naga tetapi terluka parah dan serius, maka pasti akan ada seseorang di belakang layar yang akan melakukan sesuatu kepada mereka. Kakak Kai, saya tidak ingin ada kristal naga, saya tidak akan terlibat dengan kalian dengan kekuatan sebesar ini. Zhao Gang menggelengkan kepalanya. Dia hanya datang untuk bermain. Untuk kristal naga apa, itu tidak penting bagi Zhao Bao. Kehidupan kecilnya adalah yang terpenting. Kakak Shen, Xiaoru melihat bahwa Seng Kun dan Xuan Yuankai akan bersama-sama mengambil kristal naga, jadi dia dengan cemas meraung ke arah Shen Tian. Shen Tian juga mengerutkan kening saat ini, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat kristal naga direnggut oleh orang lain. Tetapi pada saat ini kedua keluarga Seng Kun dan Xuan Yuankai bersatu. Shen Tian benar-benar ingin bertengkar dengan mereka, dia tidak dapat mengambil keuntungan dari mereka sama sekali. Belum lagi ada juga sekelompok Qin Xiaoxian di sampingnya yang menatap tajam ke arahnya. Jika dia terluka dalam konflik, geng keluarga Qin tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Tepat ketika Shen Tian berada dalam dilema, Seng Kun dan Xuan Yuankai telah memimpin serangan ke arah naga es. Hentikan! Shen Tian melompat dan memblokir di depan Seng Kun dan Xuan Yuankai. Apa yang kamu inginkan, nak? Mata Seng Kun melotot ketika dia melihat bahwa Shen Tian benar-benar menghentikan mereka. Bisakah kalian memberiku kristal naga untuk diambil? Aku bisa menukar piel lain denganmu untuk itu. Shen Tian tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti mereka ke dalam konflik sampai benar-benar diperlukan, atau dia akan membuat situasi kalah-kalah, dan tidak ada yang bisa mengambil kristal naga, dan pada akhirnya, akan lebih murah bagi orang-orang dari keluarga Qin. Menyingkirlah, jangan menghalangi jalan kami, apa yang kamu ambil tidak akan ditukar. Emosi Seng Kun yang berapi-api, pisau menebas ke arah Shen Tian. Shen Tian menghindari serangan Seng Kun dengan menghindar, tetapi Xiaoru di samping melihat bahwa Seng Kun bahkan bergerak ke arah Shen Tian dan langsung mengayunkan pedangnya. Sekarang Xiaoru tidak melihat usia kecil, tetapi tingkat puncak master besar, diikuti oleh Xuan Yuankai di alam yang sama. Seng Kun ini sama sekali bukan lawan Xiaoru. Dengan suara yang tajam, Seng Kun hanya merasakan lengannya mati rasa, badannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah, sementara Xiaoru menatap marah ke arah Seng Kun, berdiri di samping Shen Tian. Gulinger dan Su Yuki juga berlari ketika mereka melihat ini. Mengaum, serigala salju juga berlari,
menunjukkan giginya ke arah Seng Kun dan Suan Yuan Kai. Lumpuh, kepung mereka. Seng Kun mengutuk dengan marah, dan segera orang-orang dari klan perak mengepung Sentian dan yang lainnya, dan ketika Suan Yuan Kai melihat ini, dia juga menyuruh anak buahnya mengincar Sentian dengan saksama. Saudara Kun, Saudara Kai, jangan marah, jangan marah. Melihat ini, Zhao Gang buru-buru berlari, siap untuk membujuk perkelahian darinya. Zhao Beng, minggirlah dari jalanku, siapapun yang menghentikan kita hari ini akan mati. Seng Kun berkata dengan wajah garang. Hari ini, selain saudara Sen, kristal naga ini tidak boleh diambil oleh orang lain. Xiaoru memiliki wajah yang tegas. Agar Sentian dapat mengambil kristal naga, kepala naga tua itu telah memberikan terlalu banyak, bahkan nyawanya sendiri, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengambilnya dan mengambil kristal naga. Saudara Kun, Zhao Gang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Seng Kun tidak mendengarkan sama sekali. Zhao Gang, aku menyuruhmu pergi, apakah kamu mendengarku? Seng Kun menatap dengan marah ke arah Zhao Gang. Zhao San memandang Xiaoru yang bertekad kuat, dan akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, Saudara Kun, Saudara Kai, jangan salahkan saudara-saudara yang tidak benar, tidak ada di antara kalian yang boleh menyentuh Xiaoru, jika tidak, kalian akan menginjak badan Zhao San saya. Setelah Zhao Trespass selesai berbicara, anak buahnya datang dan melindungi Zhao Trespass. Kali ini, Seng Kun dan Suan Yuan Kai memimpin anak buahnya, mengikuti Sentian dan juga Zhao Trespass untuk saling berhadapan. Tidak jauh dari situ Qin Xiaoxian melihat pemandangan ini, senang hampir tidak tertawa terbahak-bahak, dia menantikan kedua belah pihak untuk bertarung dengan cepat, melawan kekalahan kedua belah pihak untuk menjadi baik, mereka dapat meraup keuntungan dari memancing, meskipun dengan kekuatan mereka, mungkin tidak dapat mengambil kristal naga, tetapi Sentian pasti tidak bisa melarikan diri. Sentian serta Su Yuki dan yang lainnya dengan penuh syukur melirik Zhao Chong, tidak menyangka bahwa ayam yang cerdik ini, pada akhirnya, dia benar-benar sangat sentimental terhadap Xiaoru. Xiaoru juga tersentuh, matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia melirik ke arah Zhao Barge. Sekarang kita bertarung, kamu belum tentu menang, aku masih mengatakan itu, biarkan aku memiliki kristal naga, aku bisa menebus pialmu. Sentian melihat situasi di tempat kejadian, mengetahui bahwa pihaknya ditambah orang-orang Zhao Bao dan Serigala Salju, Seng Kun dan Suan Yuan Kai, orang-orang itu belum tentu lawan, jadi dia berkata, kurang omong kosong, kristal naga tidak bisa membiarkan. Seng Kun sangat marah, tidak membiarkan sedikit pun, adegan rasa mesiu penuh, lihatlah pertempuran besar bersama. Godaan kristal naga terlalu besar, jadi tidak peduli Seng Kun dan Suan Yuan Kai, tidak mungkin untuk dengan mudah membiarkannya ke Sentian, untuk dapat menemukan naga es, ini adalah kesempatan bagus sekali seumur hidup, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Alis Sentian berkerut, dan dia berada dalam dilema, tetapi tepat ketika Sentian tidak tahu harus berbuat apa, naga es itu tiba-tiba mengaum, diikuti oleh kepala yang masuk kembali ke dalam gua. Lubang gelap, setelah naga es masuk, air kolam langsung mengalir deras. Melihat ini, Sentian tidak ragu-ragu untuk mengikutinya dan menyelam lebih dulu. Tidak lama setelah Sentian masuk ke dalam lubang gelap itu terisi air kolam, dan seluruh kolam air kembali ke ketenangan aslinya. Pada saat ini, semua orang tampak tercengang, tidak ada yang mengira Sentian akan berani melompat ke dalam kolam air. Sentian, Su Yuki dan para gadis meraung, tetapi tidak ada satu gerakan pun di kolam air. Su Yuki dan gadis-gadis lain menangis karena kecemasan mereka. Tetapi pada saat ini di kolam air di bawah Sentian, juga menghadapi keputusan hidup dan mati. Dengan kekuatannya saat ini, mengambil kristal naga saja tidak begitu mudah, saya khawatir, tetapi ketika dia memikirkan ibunya yang menderita, Sentian juga mempertaruhkan nyawanya. Setelah Sentian melompat ke dalam lubang, badannya jatuh dengan cepat, tetapi genangan air tidak mengalir ke dalam lubang, itu hanya menutup lubang, seolah-olah ada sesuatu di dalam lubang gelap yang menghalangi genangan air untuk mengalir masuk. Segera, badan Sentian mendarat di atas massa yang lembut, seperti balon yang mengembang, badan Sentian mendarat di atasnya dan terpental keluar untuk beberapa jarak.
Sentian tidak dapat melihat apapun di dalam lubang gelap, dia hanya bisa menyelidiki sekelilingnya dengan hati-hati dengan indera langit, tetapi dia sama sekali tidak mendeteksi keberadaan naga es. Api muncul di telapak tangan Sentian, menerangi gua sedikit juga, menginjak sesuatu yang lembut di bawah kakinya. Sentian berjalan ke depan untuk beberapa jarak, dan yang mengejutkan, dia menemukan bahwa kristal naga itu ditempatkan dengan mantap di atas batu. Bukankah kristal naga ini ada di kepala naga itu? Sentian mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana kristal naga ini bisa muncul di sini. Di sekitar batu tempat kristal naga ditempatkan, mata air yang jernih dan transparan, yang mengalir perlahan, telah mengalir di sekitar kristal naga itu. Setelah mengamati sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada sosok naga es itu, dan kemudian melihat ke arah air yang mengalir, Sentian sepertinya tercerahkan. Seluruh badan naga es itu terbuat dari es transparan, dan kemungkinan besar potongan-potongan es itu adalah mata air yang ada di depannya. Sentian tidak berani ceroboh dan menawarkan pedang pemotong naga miliknya, dengan lembut mengambil 2 langkah ke depan, berniat menggunakannya untuk mengambil kristal naga itu. Namun, ketika pedang pemotong naga di tangan Sentian baru saja bergerak mendekati kristal naga, mata air langsung mendidih, dan mata air membungkus kristal naga dengan erat, dan kemudian mulai membeku. Melihat ini, Sentian langsung mengerti bahwa naga es akan segera muncul. Jika naga es muncul, akan sulit bagi Sentian untuk mengambil kristal naga. Melihat mata air yang membeku dengan cepat, Sentian dengan cepat menembakkan beberapa api dari telapak tangannya, tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya, Sentian menyeberang hatinya, seluruh orang bergegas, satu tangan dengan cepat meraih kristal naga. Tetapi pada saat ini, mata air itu juga melilit Sentian, dan kemudian langsung membekukan Sentian di dalamnya. Naga es muncul, tetapi pada saat ini, sosok Sentian terlihat jelas di badan naga es. Salah satu tangan Sentian masih menggenggam kristal naga, tetapi dia tidak bisa menggerakkan badannya. Sentian hanya merasa seperti jatuh ke dalam gua es setinggi 10.000 kaki, dan hawa dingin yang menusuk tulang membuat kesadaran Sentian kabur. Dia mencoba menjalankan skill konsentrasinya untuk menghilangkan rasa dingin yang menyerang ini, tetapi itu tidak membantu sama sekali. Dengan raungan naga es sekali lagi menyerbu ke arah pintu masuk gua. Setelah suara gemericik air kolam terbelah sekali lagi, dan badan naga es melesat ke udara. Tsuyuki dan gadis-gadis itu, yang awalnya cemas dan terus-menerus menangis, semuanya buru-buru menoleh ketika mereka melihat naga es itu muncul kembali dari air. Ketika mereka melihat bahwa badan Sentian sebenarnya ada di dalam naga es, mereka semua tercengang. Bahkan Anda, Seng Kun, Xuan Yuan Kai, dan bahkan Qin Xiaoxian melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Apakah ini yang ditelan di dalam naga es? Zhao Gang tersandung saat dia melihat pemandangan aneh itu. Sentian, Tsuyuki meraung dengan penuh semangat, sebelum menerjang langsung ke arah naga es itu. Namun, dia ditarik mundur oleh Gulinger. Tsuyuki dengan kekuatan seperti itu, dia takut dia tidak akan bisa mencapai bagian depan sebelum dia ditampar sampai mati oleh naga es. Pada saat ini, meskipun kesadaran Sentian kabur, dia berjuang untuk menjaga dirinya agar tidak pingsan, dan melihat Tsuyuki mencoba bergegas untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Sentian juga cemas. Naga es membawa Sentian bersamanya dan setelah berguling-guling di udara beberapa kali, ia langsung mendarat di tepi kolam air, ekornya yang tebal menyapu, menyebabkan tanah bergetar. Tak lama kemudian, gerakan naga es itu melambat, dan kemudian berbaring di tanah tanpa diduga tak bergerak. Seng Kun dan Xuan Yuan Kai saling memandang, lalu bergegas menuju naga es dengan senjata mereka. Orang-orang yang mereka bawa mengikuti dari belakang, selusin atau lebih dari mereka mengeluarkan semburan serangan ke arah naga es. Penting untuk diketahui bahwa kekuatan terendah dari orang-orang ini semuanya memiliki Grandmaster kelas 5, tetapi setelah semburan keluaran pada naga es, tetapi menemukan bahwa naga es tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun di kepala naga es, hanya ada beberapa tanda dangkal, ingin masuk ke dalam kristal naga, hampir tidak mungkin. Sampai kerumunan terengah-engah,
mereka tidak dapat membuka kepala naga es untuk mendapatkan kristal naga. Sementara pada saat ini Suyuki menerkam naga es, dan melalui badan transparan itu, dia dapat dengan jelas melihat Sentian. Saat ini Sentian tidak bisa bergerak atau berbicara, tetapi matanya masih bisa berkedip. Melihat Sentian masih berkedip, Suyuki bersemangat. Linger, Xiaoru, cepat pikirkan cara Sentian masih hidup. Suyuki buru-buru meraung pada Gulinger dan Xiaoru. Gulinger menghantam keras naga es itu, tapi tidak ada gunanya. Saudari Yuki, Saudari Linger, saya punya cara. Xiaoru perlahan berkata setelah melihat Sentian yang membeku di dalam badan naga es. Xiaoru, kamu punya cara, cepat dan lakukanlah. Suyuki dengan cemas berkata kepada Xiaoru. Xiaoru mengangguk, dan kemudian berbalik untuk melihat penyusup Zhao itu, dan kemudian berjalan di depan naga es dengan wajah penuh gravitasi. Melihat ekspresi Xiaoru, Suyuki langsung memikirkan sesuatu dan dengan kasar bergegas, menarik Xiaoru dengan satu tangan. Xiaoru, kamu. Mata Suyuki penuh dengan intoleransi saat dia menatap Xiaoru, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saudari Yuki, hidup saya ini diberikan kepada saya oleh Saudara Sen. Saya bersedia melakukan apapun yang saya bisa untuknya, dan itulah yang guru jelaskan kepada saya. Xiaoru tersenyum tipis pada Suyuki dan berkata. Suyuki memandang Xiaoru dan perlahan mengendurkan tangannya. Mungkin tidak lama lagi, dia sendiri juga akan melangkah ke jalan Xiaoru. Xiaoru melihat kembali ke Zhao Barge itu, mungkin di dalam hati Xiaoru, sudah ada tempat untuk Zhao Barge sebagai playboy. Zhao Tongkang tidak diketahui, melihat Xiaoru melihat dirinya sendiri, masih terkikik. Xiaoru perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas badan naga es itu, hawa yang sangat dingin, langsung tersedot ke dalam badan Xiaoru. Xiaoru adalah badan kristal es, gas yang sangat dingin setelah menyentuh Xiaoru, akan dengan cepat menyerbu ke dalam badan Xiaoru. Segera, sejumlah besar ki dingin memasuki badan Xiaoru, dan pada saat ini, rambut dan badan Xiaoru sudah mulai membeku. Saat sejumlah besar ki dingin tersedot oleh Xiaoru, naga es itu tiba-tiba mulai mencair perlahan. Pada saat ini, Sentian menyaksikan badan Xiaoru perlahan membeku, sepertinya mengerti apa, meraung dengan putus asa, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Xiaoru, Zhao Gang juga sepertinya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berlari untuk mencoba menarik Xiaoru. Tapi saat Zhao Beng menyentuh Xiaoru, lengannya juga mulai membeku dengan cepat. Untungnya orang-orang yang dibawanya cepat tanggap dan buru-buru menarik Zhao Beng kembali. Suyuki memandang Xiaoru, yang diselimuti embun beku, dan meringkuk di bahu Gulinger dan menangis terseduh-seduh. 10 menit kemudian, naga es kembali ke genangan air. Sentian perlahan berdiri dengan kristal naga, menatap Xiaoru yang sudah lama menjadi patung es. Sentian sedikit tercengang. Gadis bodoh, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Telapak tangan Sentian terangkat dalam nyala api yang berkobar, terus-menerus mendesis di sekitar Xiaoru, mencoba membuat Xiaoru pulih, tetapi itu tidak berguna. Sentian mendesis dengan marah. Nyawanya, yang telah ditukar dengan nyawa Xiaoru, membuatnya menderita di dalam hati. Sentian, tenanglah, ini semua atas kemauan Xiaoru sendiri. Kita punya hal lain yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu tidak bisa membiarkan Xiaoru berkorban untukmu tanpa bayaran. Gulinger meraung pada Sentian yang hampir panik. Sentian perlahan-lahan menjadi tenang, matanya menatap Gulinger dan juga Suyuki. Pikirannya langsung melintas melalui kata-kata yang diucapkan oleh kepala naga tua pada malam sebelumnya. Kalian semua tahu sebelum kalian datang bahwa ini akan menjadi hasilnya, bukan? Sebelum kamu datang, kamu tahu bahwa kamu harus menggunakan nyawamu sendiri untuk membantuku mendapatkan kristal naga, kan? Sentian dengan keras menanyai Suyuki dan Gulinger. Baik Suyuki maupun Gulinger tidak mengatakan apa-apa, tetapi bahkan jika keduanya tidak mengatakan apa-apa, Sentian langsung mengerti. Xiaoru adalah kristal es, melelehkan naga es dan membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan kristal naga. Suyuki adalah badan spiritual api, jadi untuk mengambil kristal naga Yanlong, bukankah perlu mengorbankan Suyuki? Pikiran Sentian berada dalam stagnasi yang membosankan. Dia tidak menginginkan kristal naga apapun dan tidak akan pernah mengorbankan orang-orang di sekitarnya.
Kepala naga tua, mengapa ini? Sentian meraung, dia ingin membenci kepala naga tua itu, tetapi dia tidak bisa. Sama seperti Sentian, seluruh orang menjadi gila, ada Zhao Bao, melihat wajah sambil tersenyum, membeku menjadi patung es, Xiaoru yang tidak bergerak. Zhao Bao berlari mendekat, memeluk Xiaoru dengan erat, dia ingin menggunakan badannya sendiri untuk mencairkan es di badan Xiaoru. Dapat dilihat bahwa orang ini menggerakkan perasaan yang sebenarnya terhadap Xiaoru. Cepat, saya perintahkan kalian semua, cepat buat api untuk saya. Zhao Gang memerintahkan dengan keras kepada orang-orang yang dibawanya. Tapi di tempat yang sangat dingin ini, dengan apa membuat api? Tidak bisakah kamu mendengarku saat aku memerintahmu? Tidak bisakah kau mendengarku? Zhao Gang meninju dan menendang anak buahnya, tetapi bahkan jika dia membunuh orang-orang itu, tidak ada cara untuk membuat api di tempat seperti ini. Tepat pada saat ini, Qin Xiaoxian, yang telah menekan pasukannya, melihat ke arah kristal naga di tangan Sentian, matanya berubah menjadi hijau, dan setelah melihat penampilan Sentian yang terganggu saat ini, dia akhirnya mengedipkan mata ke arah Qin Xiaoxian, dan kemudian, setelah kakinya menginjak dengan ganas, seluruh badannya menuju ke arah Sentian. Tetapi pada saat ini, Sentian tiba-tiba tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari serangan diam-diam Qin Xiaoxian. Sentian tidak bergerak, tetapi Xuan Yuankai tidak bisa hanya duduk dan membiarkan Qin Xiaoxian mengambil kristal naga itu. Bergerak, Xuan Yuankai memberi perintah, dan orang-orang yang dibawanya juga menuju ke arah Sentian, sementara salah satu sektor bela diri bertemu dengan Qin Xiaoxian, tidak mengizinkannya mendekati Sentian. Melihat ini, Seng Kun langsung meledok menjadi kata-kata kotor dan meraung pada anak buahnya. Apa-apaan yang kamu lihat, jangan cepat-cepat melakukan sesuatu, sesaat kemudian kristal naga akan menjadi milik orang lain. Seng Kun dengan orang-orang juga bergegas menuju Sentian. Kali ini, tiga pihak menjadi huru-hara, mereka semua ingin mendekati Sentian, merebut kristal naga di tangan Sentian, tetapi dua pihak lainnya akan memblokir. Untuk sementara, lebih dari selusin orang berada dalam jarak dekat di sekitar Sentian, tetapi tidak ada yang mau mendekati Sentian dengan mudah. Pada saat ini, Sentian memegang kristal naga di tangannya, bergumam, mengapa seperti ini? Su Yuqi dan Gu Ling'er dengan erat melindungi sisi Sentian, keduanya memiliki wajah yang sangat jelek, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat melindungi Sentian sama sekali. Sentian, tenangkan dirimu, ini adalah takdir, apa yang kami lakukan untukmu. Kami tidak menyesal, kamu memakan kristal naga, ayo cepat pergi dari sini sekarang, pergi cari Yanlong dan ambil kristal naga Yanlong, kalau tidak, akan terlambat. Su Yuqi meraung pada Sentian. Tidak, aku tidak akan pernah mengambil kristal naga lagi, aku tidak akan menukar nyawamu dengan kristal naga apapun, aku tidak akan. Sentian memandang Su Yuqi dan tiba-tiba memeluk Su Yuqi ke dalam pelukannya. Su Yuqi merasakan kehangatan badan Sentian dan tidak bisa menahan air matanya mengalir keluar. Meskipun dia telah bersama Sentian untuk waktu yang lama, saat-saat ketika mereka berdua saling berpelukan dengan begitu intim hampir tidak pernah terdengar. Sentian, tahukah kamu, pada awalnya ketika aku mengenalmu, aku berpikir bahwa dengan identitasku sebagai wanita tertua keluarga Su, aku bisa melindungimu dan mendukungmu selama sisa hidupmu. Tetapi perlahan-lahan aku menemukan bahwa yang dilindungi adalah aku, dan aku tidak dapat membantumu sama sekali. Aku biasa menyalahkan diriku sendiri dan merasa rendah diri, dan ketika musuh atau teman di sampingmu menjadi lebih dan lebih kuat, aku merasa aku menjadi semakin tidak berarti. Aku tidak pantas untukmu. Baru setelah di pulau, ketika kakek naga memberitahuku tentang kamu, tentang identitasmu, tentang membutuhkanku untuk membantumu, aku menyadari bahwa aku berguna bagimu, bahwa aku bisa melakukan sesuatu untukmu, dan itu dengan sukarela. Sekarang ayo pergi dan temukan Yanlong, jangan tunda lagi. Su Yuqi berada di pelukan Sentian, berbicara dengan lembut. Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun dari kalian untuk diriku sendiri, tidak akan pernah. Sentian melepaskan Su Yuqi dan berkata dengan mata tegas. Bawakan kristal naga. Pada saat ini,
Seng Kun menerobos blok dan datang ke arah Sentian dengan pedangnya, matanya menatap kristal naga di tangan Sentian. Melihat Seng Kun bergegas dengan pisau, wajah Su Yuqi langsung berubah. Sentian, di sisi lain, mengerutkan kening, dan segera setelah itu, dia menamparkan telapak tangannya. Dengan keras, seolah-olah suara seperti baja mengenai baja terdengar, telapak tangan Sentian secara tak terduga langsung mematahkan pisau Seng Kun, sementara badan Seng Kun langsung terbang mundur. Seng Kun hanyalah kekuatan seorang Grandmaster, dia sama sekali bukan tandingan Sentian. Badan Sentian telah memakan pial penurun panas badan dan sekeras besi, dengan kekuatan Grandmasternya, dia tidak bisa melukai Sentian. Seng Kun jatuh ke tanah, hanya merasa seolah-olah seluruh lengannya telah hancur, menatap Sentian dengan ngeri. Kekuatan telapak tangan Sentian barusan, di mana kekuatan yang bisa dimiliki oleh seorang Grandmaster. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Seng Kun memandang Sentian di depannya, meskipun dia mengeluarkan air liur di atas kristal naga di tangan Sentian, dia tidak berani pergi dan mengambilnya secara membabai buta. Linger, kamu jaga Yuqi. Sentian menyerahkan Su Yuqi kepada Gu Linger untuk diawasi. Bagaimanapun, kekuatan Gu Linger sedikit lebih kuat dari Su Yuqi, meskipun Su Yuqi juga telah memperoleh beberapa kekuatan yang baik-baik saja untuk menghadapi beberapa kutu kupret dan perusuh di depan para master hebat ini. Kekuatan ini tidak layak disebut. Gu Linger mengangguk dan melindungi di depan Su Yuqi. Sentian mengambil kristal naga dan menelannya dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu. Kristal naga memasuki badan Sentian, dan aura yang membelah surga langsung memenuhi seluruh badan Sentian. Teknik jantung terkonsentrasi sedang beroperasi, dan dantian Sentian dengan rakus menyerap aura yang dipancarkan dari kristal naga. Sentian belum pernah merasakan ki spiritual yang begitu kaya sebelumnya. Dengan kristal naga ini, Sentian akan dapat menyerap ki spiritual sepanjang waktu, yang akan sangat membantu kultivasi Sentian. Tidak heran kepala naga tua itu menyerahkan nyawanya, tetapi juga ingin menemukan cara untuk membiarkan Sentian pergi untuk mengambil kristal naga. Aura yang tiba-tiba meletus dari badan Sentian membuat semua orang yang awalnya bertarung di sekitarnya berhenti. Hanya untuk melihat mata Sentian dengan sedikit api, temperamennya secara tak terduga juga menjadi sedikit kesegaran, seolah-olah makhluk abadi turun ke bumi. Otot-otot Sentian memancarkan aura segar, dan ratusan meter salju di sekitarnya bahkan mulai mencair, memperlihatkan rumput hijau di tanah. Segera setelah salju mencair, area tersebut menjadi lebih besar dan lebih besar, dan pada akhirnya, air salju yang mencair berkumpul menjadi sungai dan mengalir ke laut, sementara salju mencair dan tanah yang terbuka menjadi penuh dengan kehidupan. Di masa depan, separuh pulau naga terkunci yang sangat dingin tidak akan ada lagi. Rumput, orang ini memakan kristal naga. Melihat bahwa Sentian benar-benar telah menelan kristal naga, Seng Kun meraung dengan ledakan kecemasan. Sentian, kristal naga ini adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan jika kamu menggunakan kristal naga untuk menukar kota, kamu bahkan memberikannya untuk dimakan. Qin Xiaoxian meraung marah ketika dia melihat bahwa Sentian benar-benar memakan kristal naga. Sebelum kristal naga dicerna, langsung buka perutnya dan keluarkan kristal naga. Mata Xuan Yuankei menunjukkan cahaya yang ganas, dan pedang di tangannya hendak menusuk ke arah Sentian. Tapi Xuan Yuankei belum bergerak, Qin Xiaoxian itu hanyalah tamparan telapak tangan ke Sentian. Jika dia bisa mendapatkan kristal naga, kembali ke tanah keluarga Qin, pasti akan digunakan kembali. Mungkin dia juga bisa masuk ke dalam lemari keluarga. Melihat Qin Xiaoxian menyerang dirinya sendiri, Sentian tidak ceroboh, melainkan, badannya bergetar, dan auranya yang menakutkan bergetar. Pada saat ini, energi spiritual Sentian berlimpah, dan badannya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Tangan sunyi darah. Qin Xiaoxian meraung, tangannya langsung mengubah telapak tangan menjadi cakar, dan tangannya bahkan menyatu dengan kekuatan di atasnya, yang begitu dahsyat sehingga baja pun bisa langsung terkoyak. Dia menggunakan tangannya untuk langsung merobek badan Sentian menjadi dua bagian dan mengeluarkan kristal naga yang telah ditelan Sentian. Lakukan. Melihat ini, Xuan Yuankei segera memerintahkan klan bela diri di bawah komandonya untuk bergerak. Jika tidak, mereka akan menjadi pasif ketika Qin Xiaoxian mendapatkan kristal naga. Bergeraklah. Seng Kun juga memberi perintah,
memerintahkan klan bela diri di bawah komandonya untuk menyerang. Melihat Qin Xiaoxian akan tiba di depan Sentian, kekuatan Qi yang menakutkan itu akan merobek-robek Sentian. Tetapi segera, dua kekuatan Qi yang sama-sama mendominasi dan tak tertandingi menyerang, dengan ganas mengikuti Qin Xiaoxian dan bertabrakan bersama. Badan Qin Xiaoxian langsung terbang ke belakang, tenggorokannya manis, seteguk darah menyembur keluar. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan dua ahli di ranah martial zong. Dua martial zong dari keluarga Xuanyuan dan klan petir, setelah memukul mundur Qin Xiaoxian, langsung melesat untuk meraih Sentian, tetapi sebelum mereka bisa menangkapnya, keduanya bertarung. Sekarang Sentian telah menjadi roti panas, semua orang ingin menangkap Sentian, dan mereka semua bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya apakah itu Qin Xiaoxian atau keluarga Xuanyuan dan dua klan seni bela diri dari klan perak, kekuatan mereka sama, dan sulit untuk membedakan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat, dan bahkan jika ya, saya khawatir keduanya akan terluki. Adipati Seng, Adipati Xuanyuan, kalian ingin mendapatkan kristal naga dan saya ingin membunuh nyawa Sentian. Mengapa kita bertiga tidak bekerja sama dan setelah membunuh Sentian, bagaimana kalau saya tidak pernah mengambil kristal naga itu dengan kalian berdua? Qin Xiaoxian mengerti bahwa jika pertarungan yang berantakan ini terus berlanjut, orang yang akhirnya akan senang hanyalah Sentian. Begitu Seng Kun dan Xuanyuan Kai mendengar ini, mereka melambaikan tangan dan membiarkan kedua anak buah mereka mundur. Mereka memikirkan lamaran Qin Xiaoxian. Seng Kun, kupikir ini lumayan, jika kita bertarung seperti ini, pada akhirnya, aku khawatir tidak ada yang bisa mendapatkan kristal naga. Mengapa kita tidak bekerja sama, bahkan jika anak mengkel itu menyerap kristal naga, kita bisa langsung membaginya menjadi dua bagian, satu bagian untuk masing-masing dari dua keluarga kita, menghisap darahnya, dan memakan dagingnya, mungkin itu juga bisa membantu kita dalam kultivasi. Xuanyuan Kai berkata kepada Seng Kun. Seng Kun berpikir sejenak, jadi dia mengangguk, baiklah, lakukan saja apa yang Anda katakan. Kali ini, ketiga keluarga itu bersatu dan semua menatap Sentian dengan saksama. Menghadapi mata serakah dan ganas dari ketiga keluarga, punggung Sentian dipenuhi dengan keringat dingin. Jika hanya ada satu zong bela diri kelas 4, Sentian tidak akan takut sedikit pun. Tetapi sekarang tiga zong bela diri mengincar mereka dengan saksama. Bahkan jika Sentian telah menelan kristal naga dan memiliki pedang pemotong naga di tangannya, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan tiga zong bela diri pada saat yang bersamaan. Sentian, jika kamu dengan patuh bunuh diri sekarang, kamu masih akan menderita lebih sedikit darah dan daging dalam beberapa saat. Kamu membunuh kakak laki-lakiku, hari ini adalah hari di mana aku akan membalaskan dendam atas kematian kakak laki-lakiku. Qin Xiaoxian dengan dingin menatap Sentian dan berkata, sebagai martial zongs, kalian telah berkumpul untuk menghadapiku, apakah itu terlalu memalukan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berkultivasi di alam martial zong ini. Sentian berkata dengan cibiran di wajahnya. Dia akan menggunakan metode provokasi, yang terbaik adalah membiarkan orang-orang ini datang melawannya satu persatu, bahkan jika itu adalah pertempuran roda dia tidak takut akan hal itu. Dengan kristal naga di tempatnya, Sentian dapat terus diisi ulang. Apakah kamu memprovokasi saya? Sayangnya, tidak ada gunanya bagiku, aku bisa membunuhmu dengan cara apapun yang kuinginkan. Qin Xiaoxian tidak terkejut sedikit pun, tidak ada yang perlu dipermalukan. Melihat ini, wajah Sentian perlahan menjadi dingin, dan dengan lembut berkata kepada Gu Linger, Linger, kamu bawa Yuki dan cari kesempatan untuk pergi, jangan khawatirkan aku. Sentian tahu bahwa kali ini, dia berada dalam situasi yang buruk, dia tidak bisa membiarkan Gu Linger dan Su Yuki mengikuti nasib buruknya. Xuanyuan Kai dan Seng Kun ini juga bukan hal yang baik, jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya, Sentian tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Su Yuki dan Gu Linger jika mereka jatuh ke tangan kedua orang ini. Tidak, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Su Yuki berjuang menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatap Gu Linger dan berkata, Linger, sebentar lagi, kamu melarikan diri sendiri, aku ingin mati bersama Sentian. Gu Linger menggigit bibirnya,
Matanya dipenuhi air mata panas saat dia menatap Sentian, dan akhirnya menaruh hatinya, aku juga tidak akan pergi. Jika Sentian meninggal, aku tidak akan hidup, sekarang aku tidak bisa hidup tanpanya lagi. Pada saat-saat terakhir ini, Gullinger mengucapkan pikiran batinnya. Bahkan, di dalam hatinya, Sentian telah lama menduduki posisi penting. Hanya di jalan Suyuki, Gullinger tidak pernah berani mengikuti Sentian untuk mengungkapkan isi hatinya. Wajah Gullinger memerah karena dia telah mengungkapkan isi hatinya. Sentian sedikit terkejut, tetapi Suyuki tampak tenang, tersenyum tipis pada Gullinger dan menarik tangannya. Linger, sebenarnya, aku sudah lama melihat hatimu terhadap Sentian. Kita adalah saudara perempuan yang baik, sudah sepantasnya kita menemaninya ke mata air kuning bersama-sama, dan ada teman di jalan. Gullinger menganggukkan kepalanya, dan sebenarnya tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan atau ketakutan. Kematian, pada saat ini, bagi mereka berdua, tidak ada rasa takut sedikit pun, selama mereka bisa mati bersama Sentian. Sentian memandang Gullinger dan Suyuki, dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, mereka berdua tidak akan melarikan diri sendiri. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat kita semua tetap hidup. Mata Sentian mulai dipenuhi dengan semangat juang. Dia tidak bisa melihat Suyuki dan Gullinger menemaninya sampai mati, dia tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. Sentian, lepaskan pertarungan, jika kamu benar-benar terbuni, Linger dan aku juga akan bunuh diri dan tidak akan pernah membiarkan mereka dihina. Suyuki tahu apa yang dikhawatirkan dan dikatakan Sentian. Sentian mengangguk berat, dan dengan rentangan tangannya, pedang pemotong naga muncul, mengambil langkah pertama ke depan, dan aura yang menakutkan bergetar ke segala arah. Aku tidak menyangka anakmu memiliki banyak pertemuan penuh nafsu, ada dua wanita cantik yang rela mati untukmu, karena itu masalahnya, maka aku akan memenuhimu. Badan Qin Xiaoxian bergetar saat auranya terpancar dari badannya, tetapi pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Xiaoxian lagi. Qin Xiaoxian sedikit mengernyit, dia baru saja terluki oleh dua zong bela diri dari keluarga Xuan Yuan dan klan petir, dan sekarang dengan sedikit keberuntungan, organ dalam Qin Xiaoxian masih berjatuhan. Qin Xiaoxian melirik Seng Kun dan Xuan Yuan Kai, dia mencoba membuat kedua keluarga itu mengikutinya dan menyerang Sentian. Ikuti dia Seng Kun tidak ragu-ragu untuk memerintahkan anak buahnya. Xuan Yuan Kai juga mengangguk dan mengedipkan mata kepada para martial zoner yang kuat yang dibawanya. Ketika Qin Xiaoxian melihat bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk bertarung bersama, dia tidak memiliki kekhawatiran, dia hanya melihat kepalan tangan Qin Xiaoxian menuju ke arah Sentian. Di atas kepalan tangan Qin Xiaoxian, lapisan gelombang udara yang terlihat dengan mata terbuka seperti riak. Tinju ini hampir menyatukan semua kekuatan Qin Xiaoxian. Dia tidak ingin menunda, sekarang dia terluki, atau hasil awal Sentian juga, untuk menghindari mimpi panjang malam itu. Sentian melihat serangan pukulan Qin Xiaoxian, badannya tiba-tiba meledok semburan nafas kuning kemasan, seperti sepotong baju besi yang dikenakan di badan Sentian pada umumnya. Apa ini? Qin Xiaoxian sedikit mengernyit, tetapi kecepatan di tangannya tetap tidak berkurang, dengan kejam menabrak badan Sentian. Sebuah tinju meledok, Qin Xiaoxian dengan kejam menghantam badan Sentian. Sentian yang seharusnya dikirim terbang dengan pukulan, pada saat ini berdiri tegak, tetapi Qin Xiaoxian yang tiba-tiba merasakan kekuatan kejut yang sangat besar datang, badannya dengan keras mundur beberapa langkah ke belakang, dan lengannya terkejut sampai mati rasa. Sentian tidak menyerang Qin Xiaoxian, tetapi memegang pedang naga, pedang yang dipotong ke arah cultivator klan bela diri klan perak yang menyerang. Pedang Qi yang menakutkan, langsung melejit oleh beberapa zang, tebasan horizontal di udara, sepertinya membelah seluruh langit terbuka secara umum. Setelah pedang Qi seperti itu lagi, wajah cultivator klan bela diri klan perak berubah dan badannya dengan cepat mundur kembali bahkan tanpa mengikuti pertukaran pukulan Sentian. Baru saja, pukulan Qin Xiaoxian tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Sentian, yang membuat cultivator klan bela diri klan perak itu sedikit tidak yakin dengan kekuatan Sentian, jadi dalam menghadapi pedang Sentian yang menakutkan, dia langsung mundur kembali. Saat Sentian memaksa mundur Qin Xiaoxian dan cultivator martial zong dari klan perak,
dia telah mengawasi kultivator martial Zhong dari keluarga Xuan Yuan untuk mencegah serangan diam-diam dari belakang. Namun, Shen Tian menyapu matanya 2 kali dan yang mengejutkan, dia tidak menemukan orang kuat keluarga Xuan Yuan itu. Tetapi pada saat itu, dia dengan jelas melihat bahwa ketiga orang itu menyerang ke arahnya bersama-sama. Kemana mereka pergi? Shen Tian membangkitkan semangatnya, tidak berani sedikit pun ceroboh. Tiba-tiba, tidak jauh di belakang Shen Tian, Su Yuqi meraung, menyebabkan hati Shen Tian bergetar. Memegang pedang pemotong naga di tangannya, Shen Tian berbalik dengan keras dan menebas. Namun, sudah terlambat, hanya untuk melihat kultivator martial Zhong keluarga Xuan Yuan, membawa Su Yuqi di satu tangan dan Gulinger di tangan lainnya, seolah-olah dia membawa seekor ayam kecil, melompat ke sisi Xuan Yuan Kai. Su Yuqi dan Gulinger dicengkeram dan berjuang mati-matian, tetapi dalam menghadapi martial zoner yang kuat, mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri, apalagi melarikan diri. Lepaskan mereka berdua, Shen Tian memelototi dengan marah ke arah Xuan Yuan Kai, aura pembunuh di badannya langsung menyelimuti semua orang di keluarga Xuan Yuan. Dia tidak menyangka Xuan Yuan Kai ini begitu tercela, di permukaan dia mengirim orang untuk menyerangnya, tetapi di belakang punggungnya dia mencengkeram Su Yuqi dan Gulinger, itu terlalu menjijikkan. Melepaskan mereka berdua tidak apa-apa, jika Anda dengan patuh mengikat tangan Anda, saya akan menjamin keamanan mereka berdua. Sudut mulut Xuan Yuan Kai terangkat dan dia berkata dengan sikap yang sangat sombong. Adapun kultivator martial Zhong keluarga Xuan Yuan itu, mengendalikan Su Yuqi dan Gulinger, sekarang selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, baik Gulinger dan Su Yuqi akan pergi menemui Raja Neraka. Xuan Yuan Kai, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Seng Kun melihat bahwa Xuan Yuan Kai telah menangkap Su Yuqi dan gadis-gadis itu untuk memeras Shen Tian, dia dipenuhi dengan ketidakbahagiaan dan berkata. Setelah mengatakan bahwa ketiga keluarga akan pergi bersama, Xuan Yuan Kai ini bahkan mengirim orang-orangnya sendiri untuk menyelinap dan menangkap Su Yuqi dan gadis-gadis itu, ini jelas tidak mempermainkan mereka. Qin Xiaoxian saat ini memandang Xuan Yuan Kai dengan wajah berat, setelah menjalani sebagian besar hidupnya, dia bisa menebak saat ini apa yang dipikirkan Xuan Yuan Kai, dan tidak berpikir bahwa dia telah dibodohi oleh seorang anak kecil. Namun, sekarang setelah dia terluki, apakah itu jumlah atau kekuatannya, keluarga Qin mereka tidak memiliki keuntungan, jadi mengetahui bahwa dia ditipu oleh Xuan Yuan Kai, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Seng Kun, aku memiliki kemampuan untuk mendapatkan kristal naga sendiri, jadi mengapa aku harus membaginya denganmu? Xuan Yuan Kai memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya. Xuan Yuan Kai, kamu lumpuh, aku akan membuatmu terbunuh. Seng Kun yang berapi-api ini, awalnya dua orang tidak bertatapan mata, hanya untuk sambungan sementara kristal naga, sekarang dia bahkan ditipu Xuan Yuan Kai, Seng Kun bagaimana tidak bisa marah, jika demikian tidak marah, juga tidak bisa menandingi petirnya nama Seng Kun. Seng Kun dengan orang-orang dari pintu petir, kemudian menuju Xuan Yuan Kai, Xuan Yuan Kai tidak terburu-buru, berkata kepada anak buahnya, berikan kedua wanita ini kepada saya, Anda menghentikan mereka. Kultivator martial Zhong itu mengangguk dan menyerahkan Su Yuqi dan Gulinger di tangannya kepada Xuan Yuan Kai, sementara dia sendiri membawa orang-orang dari keluarga Xuan Yuan dan bergegas menuju Seng Kun, dan segera kedua keluarga itu bertempur bersama. Wajah Qin Xiaoxian jelek saat dia memimpin orang-orangnya untuk berdiri di samping. Pada saat ini, dia merasa bahwa keluarga Qin mereka bahkan tidak mengudara di mata orang-orang ini. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Qin Xiaotian agak kehilangan kata-kata saat dia bertanya pada Qin Xiaoxian. Awalnya, dia mengandalkan Qin Xiaoxian, tapi sekarang Qin Xiaoxian terluki, Qin Xiaotian agak bingung. Tunggu, tidak ada yang boleh bertindak gegabah sampai saya memberikan kata. Qin Xiaoxian hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi saat ini. Dan pada saat ini, Xuan Yuan Kai sedang menatap Shen Tian dengan postur seorang pemenang. Tidak peduli seberapa marah yang ditunjukkan Shen Tian, sudut mulut Xuan Yuan Kai masih terangkat. Shen Tian, dengan patuh membuang senjatamu dan melipat tanganmu, atau dua pacar kecilmu, akan mati dalam satu. Xuan Yuan Kai berkata dengan sombong. Bersambung.